Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bisa mewawancarai Koh Ardi, Iya, Kak. seorang mualaf dari Konghucu, kemudian jadi muslim dan memperdalam Islam di kota Madinah. Nah, ini kita korek dulu saudara sahabat, gimana caranya beliau bisa sampai ke sini, menebalkan keimanannya tentang Islam seperti apa. Baik, kita wawancara dulu dengan Koh Ardi, ya. Oke. Assalamualaikum Koh Ardi. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di kota Madinah. Selamat datang. Boleh agak depan Mas Ardi? Nah, Ya, ini nggak kelihatan di kameranya. Sahabat-sahabat kita, Bagas Al-Bagasi penasaran gimana Koh Ardi bisa masuk Islam. Boleh cerita dulu agamanya apa? Dengan nama awal dulu siapa namanya? Nama awal bisa dibilang How. Ya. How? How bisa dipanggil, biasanya dipanggil Koko sama How. Koko ya? Koko How. How. Iya, Koko. Ya, karena dulu memang Chinese berarti ya, Chinese. Chinese Tionghoa. Ibu Tionghoa. Iya. Yang Tionghoa siapa? Yang Chinese? Yang Tionghoanya ibu, Ibu. Bapak? bapaknya Jawa. Terus kemudian dari kecil Dari kecil ikut ikut ibu, ibu. agamanya ibu. Iya, benar. Jadi mulai kecil beliau ikut agamanya ibunya, nenek moyangnya, yaitu Tionghoa. Ya, Konghucu ya. Konghucu. Konghucu berarti jadi hidayah dipertemukan dengan beliau Koh Ardi, dan saya juga bergetar karena tahu-tahu Koh Ardi ada di Madinah. Saya kenal dengan beliau, ketemu dengan beliau Madinah. Nah, awalnya ke Madinah itu kok bisa nyasar ke Madinah? Awalnya dapat kerja. Dapat kerja. Iya, dapat kerja, pengennya kerja di luar negeri, dapatnya di Madinah. Ya sudah, kesempatan buat mempertebal. Jadi intinya pengen begitu masuk Islam, Iya. jadi muslim, pengen mempertegal keimanan, bagaimana Islam itu. Nah, kok tidak, alhamdulillah ini Madinah. Madinah. Kerjanya di Alhamdulillah. Madinah. Boleh udah tahu kerjanya apa, Pak? Kerjanya bikin es krim. Es krim. Iya, es krim. Nah, Es ini krim es krim di Madinah. di Madinah. Tapi udah umroh ya kemarin ya. Alhamdulillah umrah udah 5 kali. Nah, ini barakallah. Jadi mualaf, Iya. kemudian bisa umroh, Alhamdulillah. bisa kerja. ini yang istilahnya plus dari Allah itu plus. Kenapa banyak orang yang muslim itu yang mau ke sini aja belum dapat undangan. Iya, belum dapat. Mulai bayi sudah muslim. Ya, tapi sampai sekarang banyak yang belum sampai ke Mekah dan Madinah. Misalkan ibadah umroh. Ini Koh Ardi ini umrohnya udah 5 kali. Umrah. Karena tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah. Jadi tinggal kalau ongkosnya Madinah itu ke Mekah itu kalau naik bus itu sekitar 70 real. Iya, Ya, 70 real. Saya kemarin ikut itu 70 real. Kemudian PP lah, anggaplah 200 dengan makan. Berarti 200 real, 800.000 bisa umroh. 800.000, alhamdulillah. Tapi kemarin waktu umroh ikut bimbingan ya? Iya, ikut Nggak sendiri? enggak sendiri. Oh, begini, saya 3 kali umroh mandiri ke Mekahnya itu naik taksi. Nah, Modal nekat. modal nekat ya? Iya, modal nekat. Tapi sudah ada basic bahwa tahu tawaf sekian, Iya. Jadi umrohnya pertama. Nah, saya kemarin itu ketemu dengan Koh Ardi. Saya jadi pembimbingnya. Iya. Loh, ini kok matanya sipit apa? Terus saya tanyakan, Koh Ardi dari mana? Surabaya. Ya? Iya, di Surabaya. Kemudian saya dulu Konghucu lah, saya tertarik itu. Konghucu. Oke lah. Akhirnya saya wawancara, saya ingin tahu hidayah Allah itu kepada siapapun, ya. Beliau dari kecil sampai dewasa, sampai SMA, ya, Iya. itu tidak mengenal Islam, Ya.
Tapi sunatnya, Sunatnya sunatnya nih mau tanya nih sunatnya ini. sunatnya kelas 2 SMA. Udah SMA. Setelah muslim ya. Setelah muslim, Pak. Nah akhirnya kebetulan memang Konadi sekarang ini kerja di Madinah. Iya. Kemudian banyak setelah selesai bekerja, sholatnya di Masjid Nabawi. Salat. Alhamdulillah. Nah, ini saya ikut berbangga hati karena kemarin beliau umrah dengan saya. Kebetulan memang dipertemukan oleh Allah bahwa Ko Hardi ini orang spesial bagi saya. Ya. Nah, saya mau tanya sekarang, beliau ini sudah mengenal ngaji ya? Kita tes dulu nih. Oke, Bang Hardi. Ko Hardi, saya panggil Ko Hardi. Hafalan ayat suci Al-Quran apa aja? Hafalan cuman baru 4. Baru 4, apa aja? 4 ya, itu pertama Al-Fatihah, Al-Fatihah ya. ya, Karena sholat Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas, terus Anas, Anas, terus Al-Falaq, Al-Falah, Kursi. Kursi. Berarti ada 5 ya Ada dengan 5. Al-Fatihahnya. 5. Jadi kalau sholat disuruh mimpin nanti jadi imam ya. Jadi kulhu gitu. Cuman bacanya kulhu Kul aja. aja. Boleh ditar ya? Coba Iya. kita coba. Kulhu. Nah, boleh kulhu dulu. Ayo bismillah dulu Ya, ya. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya bismillah. Iya bismillah. Ya, bismillah aja. Bismillah itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya kan? Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Itu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Beliau hafal karena beliau sholat 5 waktu. Silakan. Ya 5 waktu. Kemudian coba ini kulhu. Qul Nah, bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. sudah hafal nih, sudah hafal. Karena di Madinah sering mendengarkan. Ini saya penasaran. Penasaran tentang Ko Hardi itu sejarahnya bisa masuk Islam itu gimana? Yang memang semua hidayah. Iya. Semuanya itu hidayah. Hidayahnya itu mungkin kalau dibilang seneng, dibilang sedih. Soalnya saya masuk Islam itu 1 minggu sesudah ibu saya kan. Berarti ibu enggak ada? Ibu meninggal. Iya, meninggal. Nah, meninggalnya itu masih Meninggalnya enggak istilahnya agama Konghucu. iya. Konghucu. Ibu meninggalnya pas agamanya masih Konghucu. Kan pernikahan beda agama lah kalau kata. Oh, berarti beda agama. Ibu Konghucu, bapak Bapak Islam. oh Islam. Iya. Tapi saya lahir ikut Hmm. agama. Nah, begitu. Setelah masuk Islam, kendalanya apa? Kendalanya harus sunat. Harus sunat ya? Harus dipotong dulu. Dipotong dulu. Kemudian pasti ketika banyak teman-teman saya mu'alaf itu ketika masuk Islam diusir. Ada yang tidak diakui. Ya sudah dicoret dari keluarga besar. Itu gimana? Ya sama, saya dicoret dari keluarga besar ibu saya, bukan dari keluarga bapak, tapi keluarga ibu. Itu saya udah nggak dianggap. Nggak dianggap. Nggak tahu kenapa. Itu nggak dianggap, mungkin karena saya masuk Islam. Kan soalnya walaupun saya masuk Islam, setiap hari Imlek, apa acara-acara Tionghoa, itu saya selalu datang ke acara ke keluarga ibu lah, mau salah, mau minta doa kayak apa, salam begitu. Tapi semenjak saya ke Islam itu udah kayak kamu siapa, kayak seperti itu. Jadi istilahnya dicoret dari terah ya, dari terah itu ya. dari terah ibu. Tapi satu keluarga berapa ya? Adik,
Saya satu keluarga kandung itu 2. Saya Dua, ya? anak pertama, terus adik saya perempuan. Tapi adik saya itu masih tetap megang Masih keyakinan yang Konghucu itu ya. keyakinan masih Konghucu. Berarti adik masih diakui. Adik masih diakui. Kali kok adik enggak ya? Saya Enggak. enggak. Jadi beliau tidak diakui sebagai keluarga besar dari terahnya Konghucu ya. Konghucu. Jadi Chinese. Jadi biasa ke kelenteng biasanya. Biasanya Dulu dari kecil sampai SMA itu kelenteng ya. iya, Berdoa ya di sana. berdoa di kelenteng, tapi ya gimana ya, namanya anak muda jarang ke kelenteng. Mungkin kalau hari Imlek pembagian ampau. Oh gitu ya. Tapi ini dari keluarga ibu ketika hari raya Hari Idul raya. Fitri datang nggak ke rumah Jafar? Kalau dari keluarga ibu mungkin cuman beberapa yang datang. Itu cuman saudara laki, kalau saudara perempuan enggak. Kayak misalnya kakak ibu saya, kan kakak ibu saya itu cowok. Om lah. Om ya. Om. Pak D istilahnya. Pak Ah, D, Pak D kalau ya, orang orang Jawa ngomongnya Pak D. Itu tetap datang kalau Idul Adha, potong-potong itu Idul Adha, Datang berarti. tetap datang. Cuman dicoret. Cuma dicoret aja sayanya. Iya. Ini siapa nih? Iya. Padahal cucu kesayangan ya. Cucu kesayangan. Nah, makanya saya bukan menggurui atau bagaimana. Cuman kebetulan Ko Ardi ini tempat kosnya dekat dengan saya di Madinah. Tempat kosnya. Beliau kerja, mungkin kapan-kapan saya datang ke tempat kerjanya aja. Karena selama ini saya masih sibuk ngurusin jamaah umroh. Ini sambil di Mekah dan Madinah. Jadi intinya ya hidayah tuh Allah nggak kasih kepada siapapun. Cuman kok greget itu masuk Islam itu karena ibu meninggal. Iya, kan. Ibu meninggal, terus kemudian merasa kehilangan sedih. Nah itu dikasih. Nah itu proses untuk masuk Islamnya Bapak ngerti bilang dulu dah tuh. Prosesnya itu bapak pertama kalau ada acara hajatan itu diajak, ayo. Kalau orang Jawa Maulidan mana ya maulid. selamatan. Selamatan. Iya. Kayak acara selamatan, kirim doa, terus yasinan, itu sering diajak. Ini aja. Iya. Waktu itu masih Konghucu ya. Masih Konghucu pada. Nah, terus kemudian tertarik untuk masuk Islam. Dimimpi dulu atau bagaimana tuh? Kalau dimimpiin enggak. Cuman begini. Kalau ada suara azan itu kayak gimana begitu, sampai merinding. Ini pun saya merinding kalau menceritakan. Pertama kali masuk Islam yaitu diajak dulu perkenalan mungkin ya. Sama siapa itu diajak? Sama bapak saya. Sama Bapak. Terus lama sering dengar orang baca Al-Quran, kayak yasinan, selamatan, itu kan sholawatan juga. Sering-sering, terus setiap main atau nongkrong denger azan itu kayak Merinding. iya, kayak merinding, kayak gimana gitu. Terus cerita ke bapak, ngomong kalau saya begini ya udah. Besoknya pas hari Kamis, saya masih ingat hari Kamis, saya kalau orang Islam itu disahadati. Iya. Disahadati di dulu Baca saya syahadat lah. iya, baca syahadat di musola. Musola. Itu satu kampung tahu. Diundang apa? Diundang. Di musola. Iya, di musola setelah sholat maghrib. Iya. Setelah sholat maghrib itu bapak sholat maghrib dulu, saya di depan nunggu. Habis sholat maghrib itu di rumah kiainya, panggilannya kakek. Nah, sama kakek itu dibimbing syahadat begini, baca Al-Fatihah. Pertama kali saya baca Al-Fatihah itu dari kakek yang dituakan lah di kampung. Habis syahadat terus diajarin Al-Fatihah. Isaknya ikut sholat. Tapi waktu Isya itu langsung bisa kan? Enggak. Masih nengok begini. Biasalah belajar kamu. Iya. Berarti istilahnya mungkin
mungkin bapak mengarahkan mulai kecil mungkin bapak mungkin punya biar Ardi ikut agama Muslim. Bapak itu pernah cerita kalau laki-laki pengennya diislamkan. Kalau cewek, anak cewek ya udah terserah ibu, mau ikut bapaknya nggak apa-apa, ikut ibunya nggak apa-apa, tapi kalau bisa yang laki-laki ikut Muslim. Tapi pas itu saya lahir, nenek opa, kalau kita bilang opa, nggak mau, mintanya saya di Konghucu. Tetap di Konghucu. Jadi intinya hidayah itu datang kepada siapapun, ya, termasuk keluarga dari Kohardi ini. Bapak Muslim, iya. Kemudian si ibu Konghucu bisa menikah, kemudian dari kecil Kohardi ini sudah ikut agama nenek moyangnya dari ibu, ya, Iya. Nah, dari ibu. Kemudian hidayah itu datang ketika sudah SMA. Tantangannya adalah harus disunat. Iya, harus disunat. Itu ya. Alhamdulillah hidayah itu. Alhamdulillah. Oke, Ko Ardi, perasaan Anda pertama kali di Madinah bagaimana perasaan? Perasaan di Madinah senang, apalagi bapak, keluarga dari bapak, adik-adiknya, terus keponakannya itu belum ada yang ke Saudi atau ke Madinah. Ke Mekah, Madinah, umroh dan haji. Umroh dan haji Belum ada. Cuman dari saya Pertama kali. pecah telurnya bapak itu saya. Ada nggak keinginan untuk umroh bareng bapak? Keinginan ada, bapak itu malah minta kapan. Insya Allah nanti kalau saya ada rezeki, ini kan nanti mau pulang dulu ini ke Indo, terus nanti balik lagi, apalagi kenal sampean, dia kan yang sering bawa jemaah, iya. nanti bisa. Jadi bapak memang ingin umroh. Pengen, kalau pengen itu mintanya malah haji. Ya. Tapi karena sekarang haji itu lama. Haji itu lama. Jadi umroh sama dengan haji sebenarnya. Haji kecil. Kalau umroh haji kecil, kalau haji akbar itu haji lah. Dapat mudah-mudahan kita berdoa di tanah suci ini. Kita ada di pelataran Masjid Nabawi. Kita wawancara beliau. Alhamdulillah. Ini suasana Masjid Nabawi sekarang ini. Ya. Jadi intinya cita-cita ingin mengumrohkan orang. Boleh tanya satu pertanyaan, mungkin ini sensitif ya. Nah, tanya. Pernah mimpi ibu? Mimpi ibu pernah, tapi cuma sekali. Itu dulu. Sesudah dia nggak ada, mungkin 40 harinya atau 50 harinya itu mimpi. Cuman nggak ngobrol, cuman tahu oh itu ibu. Udah. Nggak dia nggak nyamperin saya nggak nyamperin dia, cuman kayak orang gimana ya, kayak tahu aja oh itu ibu. Cuma sekali itu aja. Enggak terus lain hari enggak, Pak. Oke, ini sensitif masalahnya. Kemudian cita-cita Ko Ardi selanjutnya. Selanjutnya ya ini kan sudah umroh. Insya Allah kalau ada rezeki ya maunya haji. Haji ya? Iya haji, terus bisa baca Quran lancar. Nah, itu yang utama ya kan, sebelum haji harus baca Al-Quran. Nanti takutnya kalau udah haji gak bisa baca Al-Quran kan gak lucu kalau ditanyain orang. Oke. Itu ya cita-cita. Ya. Tapi insya Allah karena memang di Madinah tuh gampang kalau mau haji, karena sudah ada di Madinah. Yang repot dari Indonesia itu menunggu sampai
sekitar 40 atau 50 tahun kalau di Indonesia haji. Jadi kalau umur kita daftar haji 50, nanti 90 tahun berangkat. Sudah seperti apa kita? Gitu? Sudah tua ya. Udah tua. Tapi kalau sudah tinggal di sini, stay di sini. Sebenarnya ada cara nanti. Kalau abah itu, saya kasih ya. Kita bicara tentang umroh. Umroh visa 3 bulan. 3 bulan kan? Visa umroh 3 bulan. Kalau Ardi ingin mengumrohkan orang tua, bisa di sini stay 3 bulan. Nanti bisa lanjut ke hajinya. Perpanjang visa. Jadi bisa tahun ini bisa jadi haji juga, Ardi juga bisa haji. Nah, karena di Madinah tinggal kita berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, masalahnya tanpa antri. Nah, bisa. Yang penting persyaratan lengkap, ada visanya, kita berangkat daftar untuk haji itu ya. Katanya Ardi pengen umroh lagi sebelum pulang atau gimana? Sebelum pulang Pulang ke Indonesia mau umroh gitu ya. Insya Allah ya. Kalau ada biaya. Berarti umroh yang ke-6 ya? Iya, ke-6. Bayangkan sudah. Ya syukurnya itu dari bosnya di sini yang es krim itu memberi izin. Iya. Memberi izin untuk umroh. Karena gini, banyak teman-teman yang di Mekah atau Madinah itu tidak diizinkan oleh majikannya, sehingga ada yang sini sampai 5 tahun enggak umroh, enggak haji ya. Ardi ini umroh 5 kali, diizinkan, diberi izin untuk umroh. Nah itu banyak teman-teman saya yang di sini yang kerja jadi TKI atau TKW, TKL itu bahkan tak pernah umroh, tak pernah haji. Nah ini bangganya dari Ardi umroh ke-5 dan umroh ke-6 nanti sama bareng nanti ya. Saya juga nanti bareng lah umroh lagi ya. Oke. Baik gitu Ardi, terima kasih atas kita jadi saudara ya. Saudara seiman. Seiman. Kemudian saya anggap juga Ardi ini sebagai adik saya. Jadi bapak saya. Abah. Jadi tua ya kan saya. Jadi saudara ini saudara kandung saya, sudah saudara seiman. Mudah-mudahan dikuatkan imannya. Amin. Ya, iman. Tidak goyah lagi. Kemudian nanti mendapatkan pasangan yang seiman. Sudah. Sudah nikah. Sudah nikah. Enggak tahu saya. Ardi nikah. Oke, kita lanjut dulu ya. Ardi nikah dengan orang mana? Orang Banten. Iya, orang Banten. Di sini. Di Madinah. Di Madinah juga. Berarti dapat jodohnya? Madinah. Dapat jodohnya di Madinah. Pas selesai umroh yang ke-5 dapat jodoh. Allah nih. Kebetulan istrinya enggak ikut ini. Saya ikut seru. Nanti mudah-mudahan lah kita wawancara lagi ya. Pengen tahu mengulik tentang Ardi yang mu'alaf dari Konghucu ke Islam. Dan sekarang bisa berkesempatan mengunjungi makam Rasulullah, memberi salam kepada Rasulullah, sholat di Nabawi, ya, kemudian bisa umroh ke Mekah. Nanti kita bisa syuting bareng di Mekah ini. Iya, kalau ada kesempatan sama diizinkan untuk umroh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Badi. Oke, lagi bergetar nih. Sahabat Al-Bagasi, untuk Anda semuanya yang nonton video ini, demikian saya wawancara dengan Ardi, mu'alaf dari Surabaya, yang awalnya Konghucu sekarang jadi Muslim, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa umroh 5 kali, kemudian kerja di Madinah. Itu satu kebanggaan. Kita nanti jumpa lagi di season berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dan saya doakan, kita doakan bareng-bareng yang nonton video ini, saudara kita yang nonton video ini disegerakan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Ya, bersama keluarga besarnya berkali-kali. Amin. Ya, amin. Sehingga bisa ini bisa menikmati indahnya Masjid Nabawi. Ini saya ada di pelataran karena gak mungkin ngambil video di dalam
masjid ya. Oke, gitu sahabat, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bisa share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum.